Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis terkait pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Status hadis di atas dalam penelitian Jalal al-Din al-Suyuti, kualitas hadis ini hasan, seperti tercantum dalam kitabnya Al-Jami' al-Shahih min Hadis al-Bashir al-Nadir jilid kelima. Namun menurut penelitian Muhammad Nasir al-Din al-Albani, kualitas hadis ini sahih, seperti tercantum dalam kitabnya Al-Jami' al-Shahih wal Ziyadati jilid 5 halaman 302. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu terdapat seorang ulama hadis Saudi Arabia yang mengupas secara panjang lebar hadis tersebut, yang intinya ia menyatakan bahwa kesungguhan dalam mencari ilmu itu bisa beranugerah surga, dan itu merupakan hikmah bagi para pengabdi ilmu. Kemudian ia hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269, yang artinya Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebaikan yang banyak, dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Hadis tentang fenomena alam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Mahmud bin Khalid bin Syaqiyun, hadatsana Sulaiman bin Abdurrahman, Abu Ayyub Abni Abi Malik, an abihi an Atha ibni Abi Rabah, an Abdillahi Abni Umar, qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'asyaral muhajirin khamsun idza tubdiluhum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tadhirul fahishatu fi qaumin qatu hatta yu'linu biha illa fasha fihim qawuna wal awja'u allati lam takun mabut fi aslafihim alladhi mabaw walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinina wa shiddatil ma'unati wa jawril sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qadra minas sama'i walau la bahaimu lam yumbaru walam yanqubu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'aqadu ba'dha ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, hai orang-orang muhajirin, terdapat 5 perkara. Jika kamu ditimpa 5 perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatinya. Yang pertama, perbuatan keji seperti bakhil, zina, minum khamar, judi, merampok, dan lainnya. Tidaklah dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan kecuali akan tersebar wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang dahulu yang telah lewat. Orang-orang tidak mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan tersiksa dengan paceklik, kehidupan susah, dan kezaliman pemerintah. Orang-orang tidak menahan zakat hartanya kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Orang-orang tidak membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka, yaitu orang-orang kafir, menguasai mereka dan merampas sebagian yang ada di tangan mereka. Dan selama pemimpin negara, masyarakat
tidak menghukumi dengan kitab Allah dan memilih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna hadis di atas, terdapat 5 perbuatan tercela yang disebutkan sebagai penyebab dari bencana, yaitu melakukan perbuatan keji, berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan, tidak mau mengeluarkan zakat, sedekah, dan sejenisnya, durhaka terhadap perintah Allah dan Rasulnya, hukum Allah tidak ditegakkan oleh para pemimpin. Masing-masing dari kelimanya, sebagaimana tersurat dalam hadis, memiliki akibatnya tersendiri, baik secara individual maupun kelompok. Nah, untuk status hadis di atas, setelah melalui penelitian diketahui kualitasnya sahih karena terbukti bersambung berdasarkan tujuan sanad pada tiap-tiap tabaqah. Selain itu juga kualitas seluruh periwayat yang ada dinilai positif oleh para mu'adilun. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa bencana atau musibah yang terjadi di alam manusia memang kerap terjadi akibat ulah kejahatan perilaku manusia itu sendiri, baik yang berakibat pada diri manusia itu sendiri secara individual atau sosial. Tidak jarang pula berimbas pada kerusakan alam sekitar. Namun demikian, tidak jarang pula bencana itu terjadi tanpa ada sangkut pautnya dengan perbuatan manusia. Artinya, sebetulnya karena keputusan Allah SWT yang tidak bisa diubah oleh makhluk. Bencana pun, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tidak selalu dalam bentuk keburukan, melainkan juga kenikmatan, yaitu apabila melalaikan, maka ia sejatinya termasuk dalam bencana. Kemudian terhadap bencana, kewajiban manusia hanyalah mengambil pelajaran, bersabar, dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, karena tugas manusia hanyalah menghamba kepadanya. Hadis tentang kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nafhi fi syarab. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup air minum. Status hadis di atas yaitu hadis berstatus sahih dalam kitab Sunan Darimi halaman 2041. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu makan dan minum bagi muslim sebagai sarana untuk menjaga kesehatan badannya supaya bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Makan dan minum muslim tidak sebatas aktivitas memuaskan nafsu, menghilangkan lapar dan dahaga semata. Karenanya muslim apabila tidak lapar, maka dia tidak makan, dan apabila tidak haus, dia tidak minum. Kaum muslim dalam makan dan minumnya senantiasa memperhatikan adab Islam yang telah dicontohkan Rasul agar bernilai ibadah. Di antara adabnya adalah tidak bernafas dan meniup minuman. Ada nilai kimia yang terkandung dalam adab ini. Larangan bernafas dalam meniup air ini adalah termasuk etika karena dikhawatirkan hal tersebut mengotori air minum atau menimbulkan bau yang tidak enak, atau dikhawatirkan ada sesuatu dari mulut dan hidung yang jauh ke dalamnya dan hal-hal semacam itu. Di antara hikmah larangan meniup minuman yang masih panas adalah karena nanti struktur molekul dalam air akan berubah menjadi zat asam yang membahayakan kesehatan. Di dalam air terdapat 2 buah atom hidrogen dan asam buah atom oksigen, yang mana 2 atom hidrogen tersebut terikat dalam 1 buah atom oksigen. Dan apabila dihembuskan nafas pada minuman, maka akan mengeluarkan CO2, dan apabila CO2 bercampur dengan H2O akan menjadi senyawa asam karbonat. Zat asam inilah yang berbahaya bila masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya senyawa H2CO3 atau senyawa asam karbonat adalah senyawa asam yang lemah, sehingga efek terhadap tubuh memang kurang berpengaruh, tapi
Ada baiknya jika mengurangi masuknya asam ke dalam tubuh karena dapat membahayakan kesehatan. Hadis tentang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Telah diceritakan oleh Qutaibah, telah diceritakan oleh Hammad bin Zaid dari Thabit dari Anas, anna Rasulullah SAW ra'a ala Abdirrahman ibni Aufin athara sufratin faqala ma hadha faqala inni tazawwajtu ra'atan ala wazni nawatin min dahabi faqala barakallahu laka awlin walau bisyatin qala wa fil babi ani bani Mas'udin wa Aisyata wa Jabirin wa Zuhairi ibni Uthman qala Abu Isa hadithu Anasin hadithun hasanun sahihun wa qala Ahmad bin Jambal waznu nawatin min dahabin waznu talati darahim wa sulusin wa qala Ishaqa wa waznu khamsati darahim wa sulas. Bahwa Rasulullah SAW melihat bekas warna kuning atau bekas minyak za'farah pada Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya, apakah itu? Dia menjawab, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas. Beliau mendoakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan memotong seekor kambing. Abu Isa At-Tirmizi berkata, hadis makna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir dan Zuhair bin Utsman. Abu Isa berkata, hadis Anas merupakan hadis hasan sahih. Ahmad bin Hanbal berkata, wasnun nawat adalah ukuran 3/3 dirham. Ishaq berkata, itu adalah 5/3 dirham. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1014. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu terdapat bilangan pecahan campuran yaitu 3 kali sepertiga dan 5 kali sepertiga pada hadis tentang mahar dan walimah di atas. Namun bilangan pecahan tersebut tidak termuat secara langsung dalam inti hadis. Bilangan pecahan campuran tersebut muncul dalam penjelasan dari kata wasnu nawat. Wasnu nawat dalam hadis tersebut merupakan satuan ukuran yang menurut Ahmad bin Hanbal senilai dengan 3/3 dirham, sedangkan menurut Ishaq wasnu nawat senilai dengan 5/5 dirham. Hadis tentang hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Naha Rasulullah SAW an kulli dinabin bisibai wa an kulli dimikhlabin mi'atayir. Artinya, Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang memiliki kuku untuk mencengkeram. Status hadis di atas yaitu sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim halaman 3574. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu dalam mengonsumsi hewan yang mati tanpa disembelih atau biasa disebut bangkai merupakan salah satu penyebab langsung penularan virus-virus pembawa penyakit maupun unsur-unsur yang mematikan. Hal ini juga berlaku pada kasus konsumsi daging hewan buruan dan bangkai yang sudah membusuk karena mengandung unsur darah, racun, virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia dilarang mengonsumsi binatang tersebut. Hadis tentang fenomena tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Shadaqah bin Faqli akhbarana bin Uyainata qala sami'tu Zuhariyya an Ubdillahi an Ummi Qaisin binti Mihsanin qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alaikum bihadzal 'udil hindiyyi fa inna fihi sab'ata ashfiyatin yusta'aqa bihi min udrati wa yuladdu bihi madatil jami. Telah menceritakan kepada kami Sodaqah bin Al-Fadl telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, dia berkata, saya mendengar Az-Zuhri dari Ubaidullah dari Ummu Qais binti Mihsan berkata,
Saya mendengar Nabi SAW bersabda, gunakanlah kus al-hindi atau dahan kayu India karena di dalamnya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan penyakit atau racun. Di antaranya adalah radang, penyakit paru. Ibnu Sam'an berkata dalam hadisnya, karena sesungguhnya adanya terdapat obat dari 7 macam jenis penyakit, di antaranya adalah radang, penyakit paru atau dada. Hadis dikutip dari Al-Bukhari halaman 5260. Untuk status hadis di atas, jika dilihat dari penisbatan hadis kepada orang yang disandarinya, maka hadis ini langsung bersandar kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadis tentang pengobatan menggunakan kus al-hindi atau dahan kayu India merupakan hadis makbul dan dapat dijadikan hujjah. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini merupakan suatu pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Al-Aini berkata bahwa al-kus terdapat 2 jenis. Pertama, al-kus al-hindi yang berwarna hitam adalah yang paling panas, dan jenis kedua yaitu al-kus al-bahri yang berwarna putih adalah yang paling ringan. Kedua jenis ini memiliki banyak khasiat. Cara pengobatan di atas dianjurkan Rasulullah SAW berdasarkan penyakit yang diderita oleh sahabat yang bertanya kepada Rasul. Menurut Ibnu Hajar, bisa saja pemakaian kus al-hindi ini bisa dioleskan, diminum, dikompresi, diteteskan, diuapkan, tergantung dari penyakit yang diderita. Apabila dioleskan, maka dimasukkan ke salep dan diberi minyak, kemudian dicampurkan. Demikian juga halnya apabila cara penggunaannya dikompreskan. Apabila diminum, maka dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan madu ataupun air ataupun lainnya. Serupa dengannya apabila penggunaannya diteteskan. Untuk setiap cara yang dilakukan ini dapat memberi manfaat bagi bermacam penyakit. Hadis tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi ba'ni Khubashihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a zidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Rawahul Abu Dawud. Dari Abdullah bin Habsyi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Status hadis di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya bab fi qat'i as-sidri nomor 5239, bersanad mutasil atau bersambung, di mana para perawinya dinilai positif dengan pernyataan seperti thiqah, menghafal hadis, maqbul, fikih, thiqah ma'mun oleh para kritikus hadis, berderajat sahih atau berstatus sahih hadis tersebut sebab telah memenuhi kelima kriteria hadis sahih, yakni sanad bersambung, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak syadz, dan tidak berilat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra bab Qat'u al-Sidri nomor 8557, dan tidak ia masukkan dalam kitabnya yang lain yaitu Sunan As-Sughra sebab di dalamnya masih bercampur hadis sahih dan lemah. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu hadis tersebut mengajarkan untuk memanfaatkan hutan dan pepohonan di dalamnya berdasarkan manajemen hutan yang baik, di mana manfaat hutan bisa diperoleh dengan resiko negatif seminimal mungkin. Artinya, kelestarian sumber daya hutan pun tetap terjamin dan terjaga. Hal itu dikarenakan harga kayu yang semakin mahal di pasaran membuat banyak orang ingin berbisnis di sektor kehutanan. Jika dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan, seperti penebangan hutan yang melanggar hukum, akan menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang yang mungkin tak dapat direstorasi seperti semula.
Hadis tentang fenomena alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hajjaj qala hadatsani Ibnu Juraij qala akhbarani Ismail ibnu Umayyah an Ayyub ibnu Khalid an Abdillah ibnu Rafi' maulan li Ummi Salamah an Abi Hurairah qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala khalaqallahu turbata yawma sabti wa khalaqal jibala fiha yawmal ahad wa khalaqa syajara fiha yawmal itsnaini wa khalaqal makruha yawmal thulatha'i wa khalaqan nura yawmal arbi'a wa batha fiha ad-dawabba yawmal khamisi wa khalaqa adama alaihi salama ba'dal asri yawmal jum'ah akhirul khalqi fi akhiri sa'ati min sa'atil jum'ah fima bainal asri ilal lail. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, berkata Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Umayyah dari Ayyub bin Khalid, dari Abdullah bin Rafi', budak dari Ummu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW memegang tanganku dan beliau bersabda, Allah telah menciptakan debu pada hari Sabtu dan menciptakan gunung pada hari Ahad dan menciptakan pohon pada hari Senin dan menciptakan segala sesuatu yang dibenci pada hari Selasa dan menciptakan cahaya pada hari Rabu dan menebarkan binatang melata pada hari Kamis dan menciptakan Adam alaihissalam setelah sholat asar pada hari Jumat yang merupakan akhir penciptaan di akhir waktu hari Jumat antara asar dan malam. Status hadis di atas sebagian menilai perawi Hajjaj bin Muhammad sebagai mukhtali, sehingga hadis jalur Ahmad bin Hambal adalah hadis hasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu penciptaan selama 7 hari yang terdapat dalam hadis tersebut berbicara mengenai penciptaan dalam konteks ketika bumi telah tercipta secara sempurna dan siap menampung makhluk hidup. Dalam pemahaman kontekstual, maka dapat dimengerti bahwa ketika susunan tata surya telah terbentuk dan bumi telah berputar pada porosnya mengelilingi matahari, perhitungan waktu termasuk dalam istilah hari yang dikenal manusia sudah berjalan. Sekian tentang hadis fenomena yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.